Nah, kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Kan sebenarnya kekacauan ini bukan hanya dibuat oleh Bahlil. Sebelumnya kan ada soal proyek strategis nasional dan juga Pantai Indah Kapuk serta pagar laut di pantai utara Banten yang juga menguras energi dan juga menjadi pemberitaan berpekan-pekan. Kalau orang bertanya siapa yang harus bertanggung jawab, ya Menteri Bahlil yang membuat kebijakan itu. Siapa yang harus bertanggung jawab ya menteri-menteri yang terlibat dan tidak mau mengaku atau menahan diri untuk saling mengamankan. Jadi semua hal yang ada di depan mata publik sekarang itu jadi blur, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab tuh. Soal PIK itu tanggung jawab adalah PIK 2. Iya, tapi dia penerima akibat gitu kan. Jadi PIK 2 itu juga bagian dari kekacauan kita tuh. Pasti ada politisi di situ, pasti ada menteri di situ yang menyebabkan PIK 2 itu jadi sasaran publik kan. Jadi mestinya kita baca di situ tuh bahwa ya pengusaha ingin jalan pintas. Lalu masalahnya kenapa jalan pintas itu disediakan oleh pejabat, kan itu yang mesti diperiksa. Bahwa menteri-menteri yang terlibat di situ yang sampai sekarang masih berupaya untuk siksa, nggak jelas siapa bertanggung jawab tuh, berupaya untuk buying time, kan itu menyebabkan 100 hari Pak Prabowo ini di dalam persepsi netizen atau hasil survei publik yang 80% itu akhirnya di belakang itu mulai terbuka bahwa yang 80% itu keinginan sebetulnya, bukan fakta yang terjadi. Jadi 80% menginginkan Prabowo itu melaksanakan kepemimpinan yang efektif sebagai presiden. Dan itu yang harus dilihat sebagai teguran dari netizen melalui survei. Dan sekarang kita mulai masuk pada substansinya. Setelah sensasi 82% dukungan pada Pak Prabowo selesai, maka substansi mulai terbuka bahwa ternyata banyak problem di dalam kabinet. Jadi saya kira itu yang ya masuk akal kalau dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya dilakukan perampingan atau dalam bahasa hukumnya adalah reshuffle, dan itu akan menyangkut mungkin separuh dari kabinet. Ini hanyalah analisis, tentu kita mau terangkan analisis ini karena kita melihat dari jarak yang sangat dekat kekacauan koordinasi tanpa mitigasi. Yap.